Oke, kembali lagi ke channel aku. Baiklah, sekarang aku akan kasih materi buat kalian semua, yaitu tentang bagaimana cara menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah anti gagal. Oke. Baiklah, untuk yang pertama, kita harus menghafalnya secara bertahap ya, biar lebih lama lengketnya, lebih paham dan lebih gimana gitu. Jadi yang pertama, kita harus hafal dulu bagian utama dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu satu, bentuk dan kedaulatan, itu ada di bab 1. Terus lembaga negara itu ada di bab 2 sampai bab 9. Nomor 3, non-lembaga negara ada di bab 9A sampai 16. Selanjutnya yang B. Nah, tapi yang bagian A itu kalian harus hafal terlebih dahulu. Sebelum hafal jangan pindah dulu ke bagian B. Dan gitu selanjutnya. Kalau belum hafal B, jangan pindah ke C. Kalau belum hafal C, jangan pindah ke D, oke? Oke, untuk yang B, teman-teman harus hafal bagian besar pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Baiklah, hafal bagian besar pasal-pasal UUD 1945. 1. Bentuk dan kedaulatan, itu ada pasal 1. Terus 2, lembaga negara ada di pasal 2 sampai 25. 3, non lembaga negara ada di pasal 25A sampai pasal 37. Nah, lanjut tahap berikutnya, itu tahap C. Di sini yang harus kalian hafal terlebih dahulu, kita harus hafal urutan lembaga negara itu dari mana ke mana, yang paling tingginya siapa, terus yang paling rendahnya tuh siapa. Jadi harus runtut, harus berurut banget dari nomor 1 sampai yang terakhir. Jadi yang C, hafal urutan lembaga negara. Nah, yang pertama itu adalah MPR, kedua Presiden, 3 Kementerian Negara, 4 pemerintah daerah, 5 DPR, 6 DPD, 7 pemilihan umum atau pemilu, 8 hal keuangan, 9 BPK, 10 kekuasaan kehakiman. Nah, itu aja yang harus kalian hafal dulu. Kalau udah hafal C, kita lanjut ke bagian D. Itu hafal urutan non lembaga negara. Yaitu 1 wilayah negara, 2 warga negara dan penduduk, 3 HAM, 4 agama, 5 pertahanan negara dan keamanan negara, 6 pendidikan dan kebudayaan, 7 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, 8 bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, 9 perubahan undang-undang dasar maksudnya. Nah, itu bagian yang harus pertama kali kalian hafal. Kalau udah hafal sampai D, ayo kita kembali lagi ke C. Tapi harus sudah hafal ya semuanya ya. Yang bagian-bagian urutan lembaga negara dengan non lembaga negara itu harus kalian hafal lebih dulu. Kalau nggak hafal terus tapi lanjut aja, kalian bakal pusing sendiri. Nah, oke. Jadi kita setelah D itu kita kembali ke C. Nah, tadi kan udah hafal tuh.
yang lembaga negara siapa aja. Sekarang yang kita hafal tuh per lembaga negaranya itu ada di bab berapa sama pasal berapa. Nah, ini lebih rinci lagi kan. Jadi misalnya nanti kalau ada soalnya yang berhubungan dengan MPR misalnya. MPR kan cuma ada 2 pasal. Kalau misalnya dia di optionnya cuma ada pasal 2, pasal 4 sama pasal 5 atau pasal 1, ya udah jelas, yang penting kita pilihnya pasal 2. Oke. Jadi ini mempermudah kita untuk menghafal. Nah, kita kembali ke lembaga negara tadi. Bagian 1 yaitu MPR. MPR ini dia berada di bab 2. Terus ada di pasal 2 dan 3. Oke. Terus lanjut, yang nomor 2 adalah presiden. Presiden ini ada di bab 3. Pasalnya dari pasal 4 sampai pasal 16. Nomor 3 yaitu Kementerian Negara. Dia ada di bab 5. Nah, di sini kenapa kita langsung aja ke bab 5? Soalnya bab 4 itu di UUD 1945 telah dihapus. Itu tentang Dewan Pertimbangan Agung, tapi udah dihapus, nggak ada lagi sekarang. Makanya langsung ke bab 5. Jadi Kementerian Negara itu ada di bab 5, terus ada di pasal 17. Kementerian Negara ini cuma satu pasal, yaitu pasal 17 aja. Terus nomor 4 ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini ada di bab 6, pasalnya dari 18 sampai 18B. Berarti 18, 18A sama 18B. Ada 3 buah pasal. Terus nomor 5 itu DPR. DPR ada di bab 17, pasalnya dari 19 sampai 22B. Berarti 19, 20, 21, 22, 22A, 22B. Terus lanjut nomor 6 DPD ada di bab 7A, pasalnya dari 22C sampai 22D. Jadi cuma ada 2 pasal di DPD. Selanjutnya yaitu pemilu. Pemilu ini ada di bab 7B dan pasalnya 22E. Jadi cuma ada 1 pasal. Selanjutnya nomor 8 itu adalah hal keuangan, ada di bab 8 dan pasalnya dari 23 sampai 23D. Nomor 9 yaitu BPK ada di bab 8A. Nah, ini pasalnya dari 23E sampai 23G. Terakhir nomor 10 yaitu kekuasaan kehakiman ada di bab 9, pasalnya 24 dan 25. Oke, sebelumnya teman-teman aku sengaja ya pelan-pelan aja bacanya, biar kalian tuh ngikutin gitu. Terus nanti misalnya kalian nyambung-nyambung, kalau yang udah hafal sambil ngapalin nyambung-nyambung perkataan-perkataan aku gitu. Misalnya tentang kekuasaan kehakiman ada di bab berapa ya gitu, kalian nyambung sendiri, kalian mencari sendirilah, terserahlah, pokoknya dalam hati kalian, dalam pikiran kalian gitu. Pokoknya kalian bisa sambung-sambung suara aku di rumah, di tempat kalian masing-masing. Oke? Jadi
Nah, selanjutnya kalau udah hafal yang tadi tuh, yang tentang bab-bab dan pasal-pasal dalam lembaga negara, kita lanjut lagi ke D tadi lagi. Kita balik lagi ke D, yaitu urutan non lembaga negara. Sekarang kita lihat bab-babnya lagi. Nah, pertama yaitu tentang wilayah negara. Wilayah negara ini berada di bab 9A dan ada di pasal 25A. Nomor 2 yaitu warga negara dan penduduk. Nah, ini ada di pasal 10. Maksudnya ini ada di bab 10, ada di pasal 26 sampai 28. Yang nomor 3 yaitu tentang HAM, ada di bab 10A dan pasalnya dari 28A sampai 28I. Terus tentang agama yaitu nomor 4, ada di bab 11, pasalnya pasal 29. Nomor 5, pertahanan negara dan keamanan negara, itu ada di bab 12 dan pasalnya pasal 30. Lanjut nomor 6, pendidikan dan kebudayaan, ada di pasal 13, ada di bab 13, ada di bab 13, pasalnya dari 31 sampai 32. Lanjut nomor 7, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, ada di bab 14, pasalnya dari 33 sampai 34. Nomor 8, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, ada di bab 15. Terus pasalnya dari 35 sampai 36C. Nomor 9, perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada di bab 16, itu bab terakhir. Nah, pasalnya yaitu pasal 37. Nah, kalian harus hafal yang ini dulu ya. Oke, kalau mau lebih lanjut lagi, kalian dengerin lagi. Aku bikin yang lebih rinci lagi. Tapi aku rasa yang tadi tuh udah lumayan cukup ya. Kalau kalian udah hafal itu semua, itu garis-garis besarnya udah kalian kuasai. Jadi kalau kalian ngafalin rinciannya ini, itu bakal lebih bagus lagi. Nah, kembali lagi ke C tadi. Itu pertama tentang MPR yang ada di bab 2. Dia mempunyai 2 buah pasal, yaitu pasal 2. Pasal 2 ini ada 3 ayat. Nah, dia berbicara tentang MPR. Terus tentang MPR maksudnya di sini siapa aja anggota MPR, bagaimana cara memilihnya atau gimana gitu kan. Apa tuh? Terus pasal 3 ini juga ada 3 ayat. Nah, ini bercerita tentang tugas MPR. Apa saja tugas MPR. Terus yang nomor 2 yaitu presiden. Presiden mempunyai berapa buah pasal ini? 10, 12.
17 pasal. Presiden yang paling banyak ya. Oke, pasal-pasal yang ada di presiden aku bikinin rinciannya. Pasal 4 itu ada 2 ayat, yaitu tentang presiden. Pasal 5 ada 2 ayat, yaitu berisi tentang hak presiden. Pasal 6 ada 2 ayat, berisi tentang syarat jadi presiden. Pasal 6A ada 5 ayat, berisi cara memilih presiden dan wakil presiden. Pasal 7 berisi masa jabatan presiden. Pasal 7A isinya presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan oleh MPR. Terus lanjut pasal 7B ada 7 ayat. Ini berisi bagaimana cara pemberhentian presiden dan wakil presiden tersebut. Nah, lanjut pasal 7C berisi presiden tidak bisa membubarkan DPR. Jadi presiden tidak bisa memberhentikan DPR. Yang I, pasal 8 itu ada 3 ayat. Nah, ini berisi tentang presiden yang mangkat atau berhenti. Terus pasal 9 ada 2 ayat. Ini berisi tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Lanjut pasal 10, isinya yaitu bahwa presiden menguasai angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 berisi 3 ayat. Nah, ini berisi presiden itu membuat janji internasional dengan negara lain berarti ya. Lanjut pasal 12, isinya presiden menyatakan keadaan bahaya. Terus pasal 13, di sini ada 3 ayat. Isinya presiden mengangkat duta dan menerima duta dari luar negeri. Terus pasal 14 itu ada 2 ayat. Di sini presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pasal 15 isinya presiden memberi gelar dan atau tanda jasa. Pasal 16 isinya presiden membentuk dewan pertimbangan. Nah, itu pasal-pasal tentang presiden. Kalian ngafalin itu dulu. Pokoknya sebelum tahap sebelumnya kalian hafal, kalian nggak boleh lanjut ke tahap berikutnya. Oke? Lanjut yang ketiga, bab 4 tadi dihapus ya. Yang ketiga, Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara ini pasalnya yaitu pasal 17 terdiri dari 4 ayat, itu tentang Kementerian Negara. Lanjut nomor 4, pemerintahan daerah atau Pemda, ada di bab 6 tadi ya. Rincian pasalnya, pasal 18 itu ada 7 ayat, berisi tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemda. Terus yang B, pasal 18A ada 2 ayat, itu bagaimana hubungan pemerintah dengan Pemda. Pasal 18B ada 2 ayat, isinya yaitu negara menghormati dan mengakui satuan Pemda. Lanjut nomor 5 tentang DPR, masuk bab ini dalam bab 7. Pasal-pasalnya yaitu
pasal 19. Nah, isinya tentang DPR. Pasal 20 isinya DPR berkuasa membentuk undang-undang. Pasal 20A terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama berisi tentang fungsi DPR. Ayat kedua berisi tentang hak DPR. Ayat ketiga berisi tentang hak anggota DPR. Nah, ayat keempat ini diatur dengan undang-undang isinya. Terus selanjutnya yang D, pasal 21. Ini isinya tentang hak anggota DPR. Yang E, pasal 22, itu ada 3 ayat. Nah, di sini isinya itu jika keadaan lagi genting, maka presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dengan persetujuan DPR. Tapi misalnya nanti kalau nggak disetujui sama DPR, maka peraturan pemerintah itu tidak dipakai. Lanjut ke F, pasal 22A berisi tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Nah, yang G, pasal 22B ini berisi tentang bagaimana DPR itu diberhentikan. Syarat dan caranya diatur dalam undang-undang. Lanjut nomor 6, yaitu tentang DPD, ada di bab 7A. Pasalnya, yang pertama pasal 22C, ada 4 buah ayat. Itu berisi tentang susunan DPD. Terus yang B, pasal 22D, ada 4 ayat juga. Itu berisi tentang tugas DPD. Lanjut nomor 7, pemilu, berada di bab 7B. Pasalnya yaitu pasal 22E. Yang ayatnya ada 6, berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam pemilu. Nomor 8, hal keuangan, itu ada di bab 8. Pasal-pasalnya yaitu pasal 23, ada 3 ayat, berisi tentang RAPBN. Terus yang B, pasal 23A, berisi tentang pajak. Yang C, 23B, berisi tentang mata uang. Pasal 23C tentang keuangan ini diatur dengan undang-undang. Terus pasal 23D berisi tentang bank sentral. Nomor 9 yaitu BPK, ada di bab 8A. Pasal-pasalnya, yang pertama pasal 23E, ada 3 ayat, yaitu tentang BPK. Kedua, pasal 23F, ada 2 ayat, berisi bagaimana memilih anggota dan pimpinan BPK. Pasal 23G, ada 2 ayat, itu berisi tentang kedudukan KPK. Kedudukan BPK maksudnya. Nomor 10, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Ini berada di bab 9. Pasal-pasalnya, yang pertama pasal 24, ada 3 ayat, berisi tentang kekuasaan kehakiman. B, pasal 24A ayat 5, berisi tentang wewenang Mahkamah Agung. Ayat 2, sifat Hakim Agung.
Ayat 3 berisi tentang pemilihan calon hakim. Ayat 4 berisi tentang pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Ayat 5 dan lain-lainnya diatur dalam undang-undang. Yang C yaitu pasal 24B, ada 4 ayat, berisi tentang komisi yudisial. D. 24C, ada 6 ayat, itu berisi tentang Mahkamah Konstitusi. E. Pasal 25, syarat menjadi atau diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.